Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani dari YYN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan membahas tentang faktor penentuan efektivitas kelompok personal. Faktor personal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada kebutuhan interpersonal. Yang kedua, tindakan komunikasi. Yang ketiga, peranan individual. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Menurut William C. Shekels yang merumuskan teori Viro. Teori Viro adalah Fundamental Interpersonal Relation Orientation, yang menurutnya orang menjadi anggota kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal sebagai berikut. Yang pertama, ingin masuk menjadi bagian kelompok atau bisa disebut dengan inclusion. Yang kedua, ingin mengendalikan orang lain dalam tatanan hierarkis. Yang ketiga, ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. Yang kedua, tindakan komunikasi. Manakala kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi secara verbal ataupun non-verbal. Secara verbal contohnya dalam bentuk kata-kata baik, lisan, atau tulisan. Sedangkan non-verbal, misalnya dalam gestur, sikap, tingkah laku, gambar-gambar, dan bentuk lainnya yang mengandung arti. Tindakan komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Berbicara secara tatap muka, berbicara melalui telepon, menulis surat kepada seseorang, sekelompok orang atau organisasi adalah contoh-contoh dari tindakan komunikasi langsung. Sementara yang termasuk komunikasi tidak langsung adalah tindakan yang dilakukan secara perorangan, tetapi melalui medium atau alat perantara. Misalnya, penyampaian informasi yang melalui surat kabar, majalah, radio, TV, film, pertunjukan, dan sebagai berikut. Yang ketiga, peranan individu. Usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok yang berpusat pada individu disebut peranan individual. Yang pertama, agresor berbuat macam-macam, merendahkan status yang lain, menolak nilai, tindakan, atau perasaan yang lain, menyerang kelompok atau masalah yang diatasinya, iri hati pada kontribusi yang lain, dan berupaya mengakui kontribusi itu. Kedua, bloker atau penghambat, cenderung bersikap negatif dan secara kepala batu, selalu menolak, membantah, serta menentang tanpa alasan yang kuat, dan berusaha mempertahankan atau membuka kembali persoalan yang sudah ditolak oleh kelompok. 3. Recognition seeker atau mencari muka, berusaha dengan berbagai cara menarik perhatian orang, sering membual, melaporkan kebablasan pribadinya, bertindak dengan cara yang tidak biasa, berjuang untuk tidak ditempatkan pada posisi rendah, dan seterusnya. 4. Slave confessor, mengungkap diri, menggunakan kesempatan yang disediakan oleh kelompok untuk mengungkapkan perasaan, wawasan, ideologi yang bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok. 5. Playboy menunjukkan ketidakacuhan terhadap proses kelompok dengan sikap sinisme, bermain-main acuh tak acuh, dan perilaku lainnya yang tidak layak. 6. Merendahkan kontribusi yang lain dan sebagainya. 7. Help seeker, berusaha menarik simpati dari anggota kelompok yang lain atau dari seluruh kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak aman, kebingungan, atau ketidaktahuan. Yang terakhir, ke-8, special interest player, sponsor kepentingan khusus, berbicara atas nama orang kecil, masyarakat kaum ibu, buruh, dan seterusnya. Biasanya dengan menyembunyikan prasangka atau biasanya dalam bentuk stereotipe yang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang faktor penentuan efektivitas kelompok personal. Selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.